Sebentar. Apa bisa Allah itu menjelma? Apa bisa Allah itu menjadi manusia? Ajaranmu kok aneh toh Pak Gracia? Allah kalau menjadi manusia, punya tangan, punya ketek. Allah kok berketek kan gitu. Di Facebook, kalimat yang lebih jahat dari ini yang akan keluar, bener loh. Kalau Anda suka diskusi di Facebook, melakukan penginjilan di media sosial, kalimat hinaan terhadap doktrin utama Kristen itu lebih jahat. Tidak mungkin Pak Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Ajaranmu itu mustahil dan tidak masuk akal. Jadi kamu mau mengajarkan ajaranmu yang gak masuk akal. Jangan di sini Pak. Kenapa saudara menganggap Tuhan tidak mampu menjelma? Tolong jelaskan kepada saya. Kenapa Anda punya bayangan Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak sanggup menjelma? Saya kepingin tanya, tolong jelaskan. Karena hal ini adalah aneh di dalam iman saya. Bagi kami orang Kristen, kami dididik Tuhan itu omnipoten. Dia maha kuasa. Dia bisa menjelma dalam berbagai wujud saat dia ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan nabi-nabi, dengan manusia-manusia dimanapun, di zaman kapanpun. Jadi kalau kamu ngomong bahwa Tuhan tidak mungkin menjelma, itu aneh, tidak masuk akal. Permisi Pak, saya kepingin tahu ajaranmu, keyakinanmu, saya kepingin tahu. Kok bisa ya Tuhan tidak mampu? Saya akan buktikan di firman Tuhan. Sepanjang Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menjelma, Tuhan menampakkan diri dalam berbagai wujud kepada para nabi-nabi. Itu biasa. Berkali-kali, tidak sesuatu yang enggak pernah aneh kita baca Tuhan menjelma ini. Jadi kalau malah ada yang mengatakan Tuhan tidak mampu menjelma, Tuhan tidak bisa menjelma, malah ini yang bagiku, kok bisa ada Tuhan kayak begitu? Tuhan yang tidak mampu, Tuhan Allah yang tidak bisa, yang tidak sanggup menjelma, bagi saya ini Tuhan abal-abal, Tuhan hoax. Ini prinsip. Bagaimana mungkin dia yang maha tinggi, yang maha kuasa, dia tidak memiliki kemampuan untuk ketemu para nabi-nabi, manusia-manusia ciptaannya, untuk dia berkomunikasi dan berinteraksi. Dia tidak mampu. Ini Tuhan macam apa? Kedua, Tuhan yang tidak bisa menjelma, Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang tidak sanggup. Bukan Tuhan yang kita kenal dari tulisan semua para nabi. Tuhan yang asing, Tuhan yang tidak dikenal dalam Taurat, dalam Mazmur dan para nabi. Di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat, Tuhan pernah menampakkan diri dalam wujud Malach Adonai. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ada tulisan malaikat Tuhan, tapi Tuhannya huruf besar semua. Itu bukan malaikat sembarang malaikat ya. Malaikat ada banyak, ada Gabriel, ada Rafael, ada Mikael, ada bala tentara malaikat-malaikat, banyak malaikat. Tapi kalau di dalam Alkitab ada kata malaikat, Tuhannya huruf besar semua. Tuhan, bahasa Ibrani-nya Malach Adonai. Itu bukan malaikat sembarang malaikat. Itu Allah sendiri yang menampakkan diri kepada para nabi dalam wujud malaikat. Kejadian 22 ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, sautnya. Ada malaikat Tuhan, ada Malach Adonai ngomong sama Abraham. Abraham, lihat. Respon Abraham dipanggil sama Malach Adonai, malaikat Tuhan huruf besar. Sautannya Abraham kepada malaikat itu apa?
Bukan ya malaikat, tapi apa? Ya Tuhan. Roh Abraham tahu bahwa sosok yang berhadapan dengan dia, sekalipun wujudnya adalah malaikat, roh Nabi tahu ini bukan malaikat seperti umumnya, ini adalah penjelmaan Tuhan dalam wujud malaikat. Di Keluaran 3 ayat 4. Musa lihat ada semak duri yang terbakar. Benar ada pohonnya, ada durinya, ada rantingnya, ada daunnya, ada api. Ini bisa dilihat enggak? Wujudnya ranting, berduri, ada daunnya, dan terbakar. Musa merasa aneh dan dia mendekat. Ini ada penampakan aneh. Semak berduri terbakar tapi tidak habis-habis. Musa mendekat. Firman Tuhan bilang apa? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, perhatikan frase berikutnya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Yang dilihat ada semak yang terbakar, ada duri yang terbakar. Di saat mendekat, pohon yang terbakar ini ngomong, Musa, Musa. Begitu pohon ini bersuara memanggil Musa, Musa, roh Musa langsung tahu siapa dia itu. Sang pencipta lagi ngomong, Musa langsung ngomong, bukan ya semak, tapi apa? Padahal wujudnya apa ini? Wujudnya semak duri terbakar. Ada api, ada duri, ada daun, ada ranting yang terbakar. Tapi begitu semak ini ngomong, roh Nabi langsung sadar siapa yang bicara. Dia penciptaku. Sekalipun wujudnya semak yang terbakar, Alkitab mencatat apa? Ya Tuhan Allah. Anggap ya. Jadi kalau kita ngomong Tuhan menampakkan diri kepada manusia, berinteraksi, berkomunikasi kepada para nabi, ini biasa banget. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin Tuhan menjelma, tidak mungkin Tuhan menjelma, ini yang bikin mumet kepala saya. Kamu hidup di zaman Core i7, ya ampun. Kok masih percaya ada yang ngaku-ngaku namanya Tuhan tapi tidak mampu menjelma kayak piye toh? Tuhan pernah menampakkan diri dalam wujud tiang api, tiang awan. Ada banyak awan, ya. Ada banyak api, iya. Tapi tiang awan dan tiang api yang menampakkan diri di Sinai itu bukan awan sembarang awan, bukan api pada umumnya. Kejadian 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan menuntun bangsa Israel dalam wujud jelmaan tiang awan dan tiang api. Di dalam bait suci itu ada tabut pendamaian yang ada kerubim, tabernakel. Di antara malaikat yang satu dengan kerubim yang satu ada dua. Kalau Tuhan hadir di dalam ruang Maha Kudus, Harun dan imam-imam besar yang ada akan melihat di antara kerubim yang sayapnya begini, itu keluar awan yang bercahaya. Dan para imam-imam besar kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa mangkok darah, biasanya orang yang minta ampun bawa korban, korbannya disembelih, darahnya ditampung. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus bersyafaat minta ampun untuk orang ini bin ini yang mengaku dosa ini darah yang menebusnya ya Tuhan. Dicipratkan ke tabut pendamaian. Catatan Alkitab. Tuhan menyatakan diri di hadapan Harun Musa di dalam tabernakel. Ada awan Shekinah Glory. Awan yang memancar terang di antara kerubim. Lanjut. Wujud jelmaan Tuhan yang lain yang paling umum, suara tanpa wujud yang dilihat.
Ini yang paling umum. Coba kita buka Yeremia pasal 1 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan yang datang cuma suara ke Nabi Yeremia dan itu berkali-kali. Di zaman ini, di zaman ini, di zaman ini sampai zaman kesekian. Yeremia tidak melihat wujud seperti kayak semak yang terbakar kan ada wujudnya toh? Enggak. Tapi suara datang berkali-kali dan Nabi tahu ini suara Tuhan. Tuhan bisa datang ngomong kepada kita dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia ataupun bahasa Ibrani. Yeremia setiap hari ngomong bahasa Ibrani. Bahkan kalau menggigau pun menggigau dalam bahasa Ibrani ya. Tapi begitu ada bahasa Ibrani yang dia dengar tanpa wujud, roh Nabi tahu. Ini bukan bahasa Ibrani sembarang bahasa Ibrani. Ini penciptaku sedang menyapa aku. Perhatikan ayat keempat dan yang kelima, saya bacakan ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, ayat 4. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini suaranya ya. Tidak ada wujud, hanya suara yang dia dengar seperti ini bunyinya. Perhatikan jawaban reaksi Nabi Yeremia di ayat yang ke-6. Yang terucap pertama kali apa? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yang datang hanya firman Tuhan, tidak ada wujud. Tapi begitu Tuhan berfirman dan Nabi mendengar, respon Nabi terhadap firman Tuhan itu sama seperti dia ketemu dengan Tuhan itu sendiri. Dia tidak berkata, ya firman Tuhan, enggak. Dia menjawab apa? Ya Tuhan Allah. Dari sini, dari poin ini kita bisa paham ya. Dalam budaya Yudaisme, orang Yahudi tidak pernah membedakan antara firman dan Allah. Begitu firman Tuhan menyapa kita, kita akan meresponnya sama hormatnya seperti ketemu Tuhan itu sendiri. Dari sini kita bisa tahu Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan firman itu adalah, ini konsep Yahudi. Tidak pernah, oh kamu ini bukan Tuhan. Kamu kan firmannya Tuhan toh? Minggir kamu. Tidak mungkin. Tuhan ketemu, ngomong sama orang, sekalipun hanya suara tanpa wujud. Nabi dan siapapun yang disapa akan gemeteran. Yang Maha Kudus sedang bertemu dengan saya. Amin. Perjanjian Baru mencatat beberapa teofani, contohnya Roh Kudus. Roh Kudus gambarnya seperti apa kita tidak tahu. Kalau Allah tidak menyatakan diri, kita tidak akan pernah tahu Allah seperti apa. Tidak ada yang bisa menggambar firman Tuhan itu seperti apa dalam keilahian, tidak ada yang tahu. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tak seorang pun melihat Bapa, kecuali anak yang di pangkuan dialah yang menyatakan. Betul enggak? Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan dalam wujud ilahinya. Yang bisa dilihat manusia hanya kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu menjelma dalam wujud dan berinteraksi dengan kita. Kalau dia tidak menjelma, kita tidak akan bisa tahu. Roh Kudus gambarnya seperti apa? Tidak tahu kita. Tapi Roh Kudus yang tidak bisa digambar seperti apa? Di saat dia turun, dia menampakkan diri dalam kobaran-kobaran api yang melayang-layang, lidah-lidah api. Dia juga pernah menjelma dalam wujud burung merpati yang turun. Nangkap enggak? Burung merpati ini jelmaan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus adalah burung merpati? Nah, beda ya. Roh Kudus bisa menjelma dalam rupa burung merpati. Tapi ingat, jelmaan-jelmaan Allah tidak menggambarkan kira-kira Allah itu seperti itu. Bukan. Itu hanya cara media Allah berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Kalau kita menganggap Roh Kudus adalah burung merpati, jangan-jangan banyak dari antara kita yang sudah pernah makan Roh Kudus ya.
Roh Kudus goreng, Roh Kudus penyet. Bisa bedain ya. Yang mana yang namanya wujud jelmaan. Wujud jelmaan itu terbatas ruang dan waktu, bisa dilihat. Tetapi hakikat Tuhan yang ilahi, yang asli, tak satu orang pun bisa menggambarkan Bapa itu seperti apa, firman Allah yang asli itu seperti apa, Roh Kudus dalam keilahiannya seperti apa. Tidak mungkin ada yang bisa menggambarkan. Kita hanya bisa melihat jelmaannya. Wujud ilahinya tidak mungkin. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke inkarnasi.